بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustaz, keluarga dan seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin wa iyyak. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya, Ustaz, teman saya Daniel, kalau dia punya mental illness, sekarang jadi jelas terlihat. Jika ada masalah, dia suka self-harm dengan menampar pipinya. Tapi dia masih ngaji dan masih ibadah. Tapi jadi kadang-kadang merasa dirinya nggak berguna karena merasa belum jujur ibadah. Merasa tidak bersyukur, akhirnya kehilangan harta dan lingkungan saleh. Merasa juga mungkin dia sudah dicoret karena melakukan dosa besar di akhir Sya'ban ini. Bagaimana untuk membuat dia kembali normal? Ustaz menyadari bahwa masih ada harapan. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, bahwa yang bertugas membunuh harapan kita adalah syaitan. Yang punya peran menakut-nakuti kita itu syaitan. Allah berfirman Surat Al-Baqarah 268, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan itu punya program dua. Yang pertama, menghantui kita dengan kemiskinan, menakut-nakuti kita. Pokoknya memberikan hal negatif. Setelah kita takut, setelah kita kemakan, na'udzubillah, semoga Allah jaga kita. Maka berikutnya, wa ya'murukum bil fahsya. Dia akan perintahkan kita melakukan hal yang keji, gitu. Memerintahkan kita melakukan hal yang keji. Itu sudah permainannya dari dulu. Adapun Allah, lihat Allah ini, ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan kalian ampunan. Itu pegang, ampunan. Anggap aja kita belum. Allah janjikan apa? Ampunan. Nah itu. Lalu Allah janjikan karunia. Dan Allah menjanjikan karunia. Dijelaskan para ulama bahwa, balik lagi lihat ayat, ketika Allah berfirman, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dijelaskan para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, ketika Allah mengatakan wallahu ya'idukum maghfiratan minhu, dan Allah menjanjikan ampunan. Allah menjanjikan ampunan dalam ayat ini untuk menjadi obat penawar yang jitu bagi wa ya'murukum bil fahsya. Jadi ketika syaitan wa ya'murukum bil fahsya,
setelah syaitan berhasil nakut-nakutin kita nih, lalu merintahkan kita melakukan perbuatan keji, dan sebagian dari kita kemakan ngerjain tuh perbuatan keji, Allah langsung kepada Allah ya'idukum maghfiratan minhu, Allah janjikan ampunan dan fadla, karunia itu sebagai penawar dari asyaitanu ya'idukumul faqra. Gitu. Ini dalam hadirin. Jadi asyaitanu ya'idukumul faqra, syaitan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, gak punya duit, sehingga kalian ketakutan. Begitu ketakutan, besok makan apa, terus gimana, maksudnya anak-anak SPP-nya gimana, aku gak tahu kalau pada Ramadan gimana nih kondisiku, aku takutin sama syaitan. Aku bingung nih bulan depan aku bagaimana, gak ngerti aku cash flow aku dan seterusnya. Syaitan gak boleh sampai sini, syaitan serang lagi. Orang udah takut gini, udah bingung, gak bisa mikir, udah paranoid, udah segala macam. Wa ya'murukum bil fahsya, disuruh melakukan hal keji, disuruh melakukan hal dosa. Nah kita tahu banyak sebagian pihak kan kemakan. Apalagi orang udah takut, udah gak mikir, udah takut yang berlebihan ya, takut yang overdosis, sudah blank. Ada banyak kasus simulasi bagaimana kalau ada gempa bumi di lantai 20, 21, 22 seterusnya, lantai udah bagus. Begitu ada kejadian, banyak orang sesuai nggak dengan simulasi itu, udah berantakan, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Takut, orang takut udah nggak mikir. Makanya itu syaitan tuh fungsinya ngebunuh harapan. Sebenarnya bukan rasa takut yang luar biasa, kekhawatiran luar. Karena orang kalau udah khawatir, udah takut yang berlebihan, udah nggak bisa mikir, udah buta, udah gelap. Nah di situ dia masuk, diajak perbuatan dosa dan keji. Begitu sebagian kemakan. Di ayat yang sama Allah berfirman, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu. Allah dalam ayat ini gak berfirman bikin malu aja, masa kalah sama syaitan, saya adab kamu. Mana iman yang kokoh itu? Tadi gitu ya. Tapi Allah berfirman,